Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan di Indonesia pada bulan Juni 2022 mencapai 4,35%. Adapun beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai merah, kemudian cabai rawit, bawang merah, dan juga telur ayam ras. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan di Indonesia pada Juni 2022 mencapai 4,35%. Adapun inflasi bulanannya mencapai 0,61% dan inflasi tahun kalender 2022 sebesar 3,19%. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Juni 2022 antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras. Ini secara mantuman sebesar 0,61% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 110,42 pada Mei 2022 menjadi 111,09. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender pada bulan Juni menjadi 3,19%. Dan inflasi tahun ke tahun pada bulan Juni mencapai 4,35%. Dari 90 kota yang disurvei oleh BPS, sebanyak 85 kota diantaranya mengalami inflasi dan 5 kota sisanya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 2,72% dan terendah di Pontianak sebesar 0,07%. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 0,61% dan terendah di Tanjung Pandan sebesar 0,03%. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, mencermati tren kenaikan laju inflasi, kita sudah tersambung kembali melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin Damanhuri. Beliau adalah ekonom senior Indef. Selamat pagi Prof. Didin. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Prof. Sama-sama, salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Dan langsung saja kita cermati dengan pergerakan ini. Tren laju inflasi kita terus menunjukkan peningkatan. Apa yang bisa kita cermati dengan pergerakan inflasi di Indonesia, Prof? Iya, ini berarti bahwa harga-harga umum ya, tadi dikatakan yang tahunan itu 4,35%. Ya, Dan itu tertinggi 5 tahun terakhir ya. betul Prof. Artinya tuh sejak 2017 ini kita mengalami tingkat inflasi yang setinggi kira-kira 5 tahun yang lalu lah begitu. Jadi memang ini sebuah gejala yang dirasakan juga oleh masyarakat secara umum. Jadi bukan hanya tadi cabai merah, cabai keriting, bawang dan sebagainya. Sebenarnya karena inflasi inti itu juga masuk pangan pada umumnya. Oke. Nah, ini adalah beban yang akan diterima oleh masyarakat secara umum dengan tren harga-harga yang meningkat ini, baik itu terutama yang terkait dengan pangan, dan itu dipicu juga oleh energi, transportasi, listrik dan lain sebagainya. Sebagian memang dijelaskan bahwa ini adalah sebuah gejala yang terpengaruh oleh hyperinflation. Jadi karena Indonesia sudah terintegrasi dengan globalisasi, sehingga peristiwa perang Rusia Ukraina secara geopolitik dan geoekonomi mempengaruhi semua peristiwa pergerakan harga-harga yang terutama menyangkut pangan dan energi. Kita tahu bahwa kedua negara tersebut yang berperang adalah supplier gandum, supplier energi dan bahan-bahan energi, termasuk gas yang ke Eropa. Sehingga Indonesia pun karena gandum juga menjadi bahan makanan yang sudah baik di kota maupun sampai di desa bahkan, terutama untuk roti dan lain sebagainya yang berasal dari gandum, sangat terpengaruh oleh supply bottleneck, karena tertahannya
pergerakan ekspor gandum dari Ukraina. Nah, di sisi lain juga memang ada gas dan migas dan bahan Baik. juga untuk migas dari Rusia yang memang sengaja ditahan oleh Rusia karena reaksi sebagai sanksi ekonomi negara barat terhadap Rusia. Jadi ini kompleks sekali. Yes. Memang kita Ya. lihat tantangan utama dari global ya. Ini mempengaruhi juga Ya. tadi dari sisi komoditas pangan, energi, transportasi dan juga listrik. Tapi kalau kita lihat dengan laju inflasi yang sudah ini tertinggi 5 tahun terakhir ini, apakah ini menjadi alarm juga nih untuk daya beli masyarakat, Prof. Didin? Betul. Nah, oleh karena itu di samping ini menyadari ada pengaruh globalisasi, pengaruh terintegrasinya perekonomian dan itu dampak perang tadi, Ya. tapi juga menyembulkan masalah bahwa struktur perekonomian kita juga rentan sebenarnya. Oke. Yaitu setelah COVID, kemudian disusul 2 tahun berikutnya adalah perang. Ternyata kita kan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan itu kan tinggi dan banyak bahan-bahan pangan. Apakah itu garam, gula, kemudian tadi gandum, kemudian daging sapi, bahkan sebagian juga ayam ya kalau kita kekurangan pasokan dalam negeri. Nah, itu harus disadari bahwa kita setelah COVID dan kemudian sekarang perang, betapa kita harus memperhatikan tentang kemandirian pangan ini. Kita jangan karena peristiwa 2 event dunia ini adalah pandemi dan perang, kemudian seolah-olah ini hanya masalah moneter gitu. Okay. Artinya tuh supply and demand barang-barang kebutuhan pokok dan ditambah dengan intervening variable seperti transportasi dan energi. Yeah. Tapi juga harus diperhatikan bahwa kapasitas produksi nasional pun untuk bahan-bahan pangan itu harus direncanakan untuk perbaiki di masa depan. Itu satu ya. Yang kedua ada yang lebih jauh. Saya sudah lama mengamati ini. Apa itu, Prof? Yaitu struktur oligopoli dari bahan-bahan pangan dan kebutuhan pokok. Yang itu sudah proven ya dari berbagai studi yang sudah disampaikan di berbagai seminar dan sebagainya bahwa pangan kita itu teroligopolisasi. Bahkan kalau lagi ada masalah itu mereka jadi pemain kartel. Bahasa populernya itu mafia. Oke. Nah, sehingga inflasi ini juga di balik itu sebenarnya ada masalah, yaitu ketidakadilan struktur di mana kalau lagi harga naik, kalau untuk rakyat 50% penduduk ke bawah itu menjadi beban. Tapi jangan lupa tuh, untuk para produsen yang bergerak di bidang-bidang pangan, misalnya minyak goreng atau daging atau apa, mereka bisa memainkan karena struktur oligopoli itu. Bahkan untuk minyak goreng kan mereka menanggung untung besar, walaupun mereka dengan ilegal ilegal ekspor itu. Jadi struktur oligopolistik ini di dalam kaitan dengan inflasi itu haruslah diperbaiki lewat penguatan hukum saingan usaha misalnya dengan KPPU-nya itu. Nah, jadi jangan sampai kita hanya menunggu ada peristiwa besar, padahal masalahnya adalah sudah laten. Itu dia. Itu penduduk itu selalu dirugikan jika terjadi peristiwa-peristiwa seperti pandemi atau perang itu. Ya, Prof. Kalau kita lihat pemerintah juga sudah mengambil langkah tegas begitu kan. Kita lihat kemarin mafia minyak goreng, kemudian ada pergantian susunan kabinet, kemudian juga kita lihat langsung juga turun ke lapangan. Tapi apakah ini belum menjadi suatu efek jerah nih kalau kita bicara mengenai tadi oligopoli dari tata niaga bahan pangan di Indonesia? Ya, memang harus apresiasi bahwa langkah untuk bahkan Kejaksaan Agung dulu mulai yaitu mengumumkan tersangka dari seorang pejabat tinggi dan komisaris dari perusahaan yang ditenggarai ada struktur oligopolinya ya.
bahkan seorang pengamat yang kemudian suka warawiri di berbagai kementerian sudah jadi tersangka. Kemudian berikutnya kita menyaksikan pergantian puncak kementerian yang menjadi penanggung jawab dari semerawutnya perdagangan ini, tata niaga, struktur oligopoli dan sebagainya. Baik. Tetapi membenahi struktur oligopoli ini tidak bisa seperti lampu Aladin, membutuhkan langkah-langkah bukan hanya yang bersifat shock terapi dengan misalnya tadi membuat efek jerah dari pejabat-pejabat yang terlibat di dalam perselingkuhan ini, tapi juga tadi struktur pasar yang oligopolistik ini harus ada pemecahannya. Macam-macam cara ya, misalnya dengan mereka secara hukum hukum persaingan usaha yang tidak sehat kan ada KPPU. Yes. Mereka didenda. Itu setengah dari keuntungan per tahun itu disita oleh negara. Tapi kan KPPU kedahuluan Kejaksaan Agung. Akhirnya proses KPPU tidak berjalan. Oke. Nah, jadi ini padahal itu adalah salah satu langkah kalau di Amerika itu Sherman Act. Yaitu lembaga anti monopoli ini selalu menertibkan dari waktu ke waktu. Sehingga pasar itu menjadi sehat. Gitu. Tapi itu tidak bisa paralel begitu, Prof? Harusnya. Nah, saya nggak ngerti ya, karena kan kita hanya dari jauh melihatnya. Saya kenal baik Ketua KPPU. Dan kebetulan Pak Jaksa Agung juga satu kampung sama saya, tapi nggak sempat berkomunikasi kan. Harusnya ini paralel. Tapi saya kok kesannya setelah Pak Jaksa Agung 2 langkah ya, Pak Dirjen, Dirjennya, lalu kemudian ada komisaris dan GM, 5 orang itu disusul oleh pengamat, katakanlah yang warawiri pengamat itu. Nah, tapi KPPU kok tidak terdengar lagi, kayak seperti kehilangan ruang untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Jadi Pak Ukay Karyadi sebagai Ketua KPPU, kalau anjuran saya ini harus terus, karena kan sekarang sudah langkah penyidikan. Hanya bulan-bulan ini harusnya diputuskan apakah betul ada kartel minyak goreng. Baik. Itu penting sekali. Ya. Oke, Prof. Lantas strategi apa yang perlu dilakukan segera juga di antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menjaga laju inflasi kita tetap terjaga? Karena Bank Indonesia masih terus menjaga nih dengan mempertahankan suku bunga acuannya. Tapi tahan dulu jawabannya, Prof Didin. Kita akan jeda sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan andil inflasi menurut kelompok pengeluaran. Ya, kita lihat ini makanan, minuman, dan tembakau sekitar 0,47%. Kemudian ada transportasi 0,04%, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,03%, dan restoran 0,03%. Itu dia andil inflasi di bulan Juni. Kemudian perkembangan dari indeks harga konsumen di sepanjang tahun 2022 ini, kita lihat inflasi bergerak fluktuatif namun cenderung meningkat ya kalau kita lihat ini secara bulanannya. Tercatat tertinggi sempat di bulan April 0,95%, kemudian di bulan Mei turun sampai dengan 0,4% dan menanjak lagi di bulan Juni 0,61%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didin Damanhuri, ekonom senior Indef. Ya, Prof Didin, kita akan sampaikan kembali begitu. Berdasarkan data memang fluktuatif sekali pergerakan inflasi secara bulanan. Meskipun secara year on year atau tahunannya juga ini trennya menanjak terus. Nah, ini strategi untuk menjaga laju inflasi kita tetap terjaga, apa yang perlu segera dilakukan nih menurut Indef ini, Prof? Silakan. Ya, jadi kalau langkah Pak Menteri baru ya, Pak Menteri Perdagangan Pak Julhas ini terus ya secara konsisten, yaitu bagaimana terutama yang sensitif misalnya minyak goreng tadi, karena ini kan jutaan rakyat konsumen minyak goreng ini, karena hubungannya dengan makanan dan minuman tadi. Baik. Yang sangat tinggi ya, bulanannya aja sudah sangat tinggi tadi, jauh lebih tinggi dari yang lain-lain. Saya kira kalau tekadnya ingin mengembalikan
harga eceran tertinggi 14.000 per liter atau 15.000 per kilo bisa dicapai dengan segala upayanya, itu satu langkah yang sangat baik ya saya kira. Oke. Lalu setelah itu saya kira benahi juga bahan makanan yang lain ya yang menyangkut mau Idul Adha ya, ini daging sapi dengan sapinya, termasuk penanganan PMK itu sangat penting saya kira, karena konsumsi daging sapi kita juga sangat tinggi juga. Tapi juga ayam, jangan lupa itu biasanya kan Idul Adha juga banyak opor ayam kan. Betul. Jadi ini juga harus dikendalikan ya, makanan, belum minumannya juga ya. Oke. Belum minumannya itu gula kan, bahan dasarnya gula. Nah ini juga harus dikendalikan saya kira, pemetaan tentang demand supply-nya, sehingga kalau kekurangan harus bagaimana. Saya kira pemerintah dengan BPS tentu saja sudah punya data dan untuk melakukan mitigasi. Oke. Nah sehingga inflasi yang 4,35% tahunan itu, kalau inflasi inti khususnya makanan ya dan minuman itu bisa dikendalikan, itu pengaruhnya akan besar. Baik. Terhadap pengendalian inflasi secara keseluruhan. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai upaya pemerintah begitu, baik dari sisi fiskal kemudian moneter begitu, bauran-bauran kebijakan yang dilaksanakan begitu, apakah masih bisa menahan kenaikan laju inflasi kita, Prof? Mengingat ini kan tadi imported inflation-nya sebenarnya cukup mendominasi. Ya. Jadi bauran fiskal moneter ini kan pertama subsidi ya, tentu saja untuk fiskal. Pertalite, kemudian subsidi Solar, migor ya, kemudian dan lain-lain lah yang bersifat kebutuhan pokok dan pangan. baik. Itu dari sisi fiskal. Dari sisi moneter adalah pengendalian harga tentu saja. Di samping langkah-langkah tadi dari Menteri Perdagangan, kemudian secara makro juga Bank Indonesia tentu saja, baik yang bersifat impor yang berasal dari indeks harga konsumen dalam negeri, indeks harga produksi dalam negeri, itu dikendalikan dengan operasi atau dengan melihat tren tingkat bunga acuan. Ya. Tetapi juga impor inflation ini juga karena sekarang ini dampak dari perang ini sangat tinggi ya terhadap inflasi kita, itu untuk mengontrol sekaligus berkoordinasi dengan pejabat-pejabat pertahanan dan politik dan militer. Mengapa? Karena misalnya kemarin salah satu yang positif dari langkah Pak Jokowi kedatangannya ke sana, ke Ukraina dan ke Rusia, kemudian kan jalur Laut Hitam untuk membuka ekspor gandum itu kan buka. Oke. Berarti kan ada pengaruh ini, langkah-langkah yang non moneter dan non ekonomi ini. Iya, iya. Jadi ini koordinasi keseluruhan dari pemerintahan agar seluruh jalur itu ditempuh semuanya. Oke. Intinya adalah inflasi ini terkendali. Kalau bisa diturunkan sampai titik di mana relatif masih positif ya, karena inflasi yang deflasi itu juga tidak selalu menguntungkan. Jadi inflasi rendah itu yang di bawah 2%, itu adalah masih kalau dicerminkan dari kegiatan perekonomian, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya malah positif. Baik. Tapi kalau kita lihat kita surplus perdagangan terus terjadi nih, Prof. Bagaimana? Ini menjadi satu sentimen positif tidak yang menjadi salah satu mungkin penjaganya nih untuk inflasi kita? Ya. Jadi devisa kita meningkat akibat dari ekspor komoditi itu juga positif ya. Tapi dilemanya adalah kalau ekspor ini terkait dengan CPO yang bisa menimbulkan supply CPO terhadap pabrik-pabrik minyak goreng itu. Nah ini kontrol dari tentu saja Kementerian Perdagangan, kemudian bea cukai, kemudian kejaksaan dan sebagainya, itu sangat penting. Karena tentu saja sebagai pengusaha ya kalau ada peluang mereka ambil ya. Kemarin kejadiannya kan
mengapa sampai tidak terkendali harga minyak goreng sampai HET tidak terpenuhi yang ditetapkan pemerintah karena Oke. lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan spekulasi tanda petik bahkan mafia dari kalangan para oligopolis ya, para oligopolis dan bukan hanya minyak goreng. Sekarang misalnya daging sapi. Kemudian gandum ya, jangan ada di balik krisis perang ini lalu ada spekulan-spekulan atau pemain-pemain yang memanfaatkan kesempatan di antara kesempitan ini. Betul, iya, iya. Nah, Jadi Prof, pengawasan dari berbagai pihak yes. itu sangat penting ya dikala impor inflation ini juga pengaruhnya besar. Kita tahu pemerintah sudah menambah subsidi energi juga kan, itu 520 triliun, angka yang sangat besar. Kemudian pembatasan juga sudah dilakukan. Apakah ini bisa menjadi salah satu juga solusi yang ditawarkan kemudian? Pembatasannya menjadi solusi. Mengapa? Karena subsidi untuk migas ya. Itu kalau dibiarkan harga migas ini naik terus, harga internasionalnya itu sangat berpengaruh terhadap subsidi APBN kita membengkak sekali. Oke. Oleh karena itu, saya kira pembatasan tetap terutama penyalahgunaan pertalite oleh mobil-mobil yang tidak diizinkan ya. Tapi juga jangan sampai isu pemberlakuan itu ya salah satu aplikasi ya. Penggunaan aplikasi itu juga jangan jadi isu politik. Ya. Oh, I see. Ya, ya. Nah, mengapa? Karena sudah muncul nih kalau ternyata penggunaan aplikasi itu untuk pertalite itu ternyata sangat menguntungkan yang punya agen dari itu Providernya begitu ya, Prof? Iya, vendornya ya. Iya. Itu jangan sampai itu dihentikan karena apalagi kalau sudah ada data itu terjadi politisasi, itu yang bahaya. Tetap saja jernih dan dengan silent kalau perlu agar pengendalian itu efektif. Yang penting efektivitas, bukan gembar-gembor mengenai aplikasi yang akhirnya ada free rider kan. Iya. Jadi bias lagi nanti begitu penanganan. Iya. Baik, dan Prof. harus segera di clearance ya. Informasi itu. Oke, nampaknya tantangan masih cukup berat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Perlu lagi mungkin integrasi kebijakan makroekonomi, kemudian dari sisi moneter juga, fiskal semuanya untuk menjaga bagaimana inflasi yang dipicu dari faktor global tadi tidak mengalami peningkatan yang signifikan sehingga nanti mempengaruhi fundamental ekonomi Indonesia nih di tahun 2022 ini. Jangan lupa struktur oligopoli tadi. Yes, itu dia yang mungkin juga harus agen tangga penengah ya. Iya, baik. Itu juga semoga menjadi solusi yang akan dicarikan oleh pemerintah. Prof. Didin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Terima kasih. Salam sehat, Mas Pras. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.